dulu terlalu banyak sekali ajaran. Jadi itu bukan ajaran kebenaran, bro. Ya yang saya tanya, syarat menjadi Kristen itu apa? Semua ini. Oke, terima kasih. Saya mau jalan, ini ada tugas. Ente lucu. Lucu ente. Enggak ada yang lagi sama Gurundal. Kok makin kabur? Ya, cara berpikir orang Kristen ini. Aduh. Kan Paulus sudah mengatakan, aku akan mematikan kecerdasan orang-orang yang cerdas dan kepintaran orang-orang yang pintar. 1 Korintus 1 nomor 19. Benar Bang Da. Nah, makanya. Pasien selanjutnya. Makin ke sana makin ke sini. Yang bawa ayat jadikanlah segala bangsa. Yang jadikan segala bangsa katanya. Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bla bla bla. Pertanyaannya, mana validasi Yesus ajarannya diberikan kepada kekristenan? Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Ayo naik 10. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Agama Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik. Anak Bata, enggak, dia udah menghujat di backlist dia untuk tidak diskusi. Naiklah kalian, jangan malu-malu, ntar malu-maluin loh. Yuk, yang agama Kristen, yang mau diskusi Kristen, yang mau diskusi silakan naik Kristen. Boleh saya bertanya, Silakan. Nggak boleh. Ini saya penasaran di. Nggak boleh. Berani loh. Kan mengisi waktu, host. Nah, coba kita lihat di Ibrani ya. Di sini dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maksudnya iblis yang berkuasa atas maut ini bagaimana, Deng? Guru, penjelasannya. Gimana? Iblis yang berkuasa. Gimana? Iblis yang berkuasa atas maut. Ini maksudnya apa nih? Iblis yang mencabut. Itu bertentangan 2:14. Bertentangan dengan Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang mematikan, bukan iblis. Tapi iblis di sini mematikan bukan jasad, tapi mematikan akal. Kenapa saya katakan bahwa iblis yang mematikan akal? Ya itu tadi 1 Korintus 1 nomor 19. Makanya begini, di dalam pengajaran yang kita baca di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi ya, kalau kita berbicara mengenai kitab mereka, maka sangat syarat kemudian apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi, bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi orang yang tidak mau berpengetahuan, itu adalah orang yang hidup di dunia mati. Dunianya orang mati adalah dunianya orang yang tidak berpengetahuan. Orang yang tidak berpengetahuan adalah orang yang tidak berakal sehat. Itu pasti tuh. Jadi kalau misalnya ada orang sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran,
mereka kemudian tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, malah perintah nenek moyang mereka, maka itu akan larinya kepada yang saya katakan tadi. Makanya dalam kitabnya Nabi Salomo ya, yang ada di kitabnya orang Yahudi, mengatakan begini, ia mati karena tidak menerima pendidikan, dan karena kebodohannya ia besar, ia tersesat. Amsal 5 nomor 23. Nah, lalu kemudian Amsal 13 nomor 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bodoh membeberkan kebodohannya. Itu jelas tuh. Lalu kemudian dikatakan Amsal 14:8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdas, tetapi orang yang bodoh ditipu oleh kebodohannya sendiri. Itu Amsal 14:17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana akan bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana memahkotakan pengetahuan. Mahkota orang yang bijak adalah kepintarannya. Tandu orang yang bebal adalah kebodohannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Lidah orang bijak mengeluarkan ilmu pengetahuan, tetapi mulut orang yang bodoh mencurahkan kebodohannya. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan kebodohan. Kebodohan adalah kesukaan bagi mereka yang tidak berakal budi, tapi orang yang pandai akan berjalan lurus. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyai, tetapi siksaan bagi orang yang bodoh, karena itu adalah kebodohannya. Makanya mereka itu tersiksa ketika kemudian Al-Quran merangsang mereka untuk berpikir, mereka tersiksa. Inilah yang Al-Quran katakan kemudian kepada kita umat Islam, bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka itu, mereka tidak menggunakan akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa mereka menyesal setelah masuk neraka? Karena mereka ketika hidup di dunia tidak menggunakan akal. Al-Quran dia mengatakan. Makanya di ayat lain Allah mengatakan begini. Amman huwa qanitu ana al-lail sajidan wa qa'iman yahsarul akhirat wa yarju rahmat rabbi. Qul hal yastah alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada malam hari umat Islam dengan sujudnya dan berdirinya mereka karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Tuhannya? Kul, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang tidak menggunakan akal dan orang-orang yang tidak menggunakan akal? Kata Allah, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran yang benar. Ini Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian, apa kata Allah dalam penegasannya? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan aku isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahun biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Itu kata Allah. Siapa yang akan mengisi neraka? Orang-orang yang memiliki hati tapi tidak digunakan hatinya untuk menerima penyampaian para apologet Islam. Mereka yang memiliki mata tapi tidak dipergunakan, kemudian betapa gigihnya para apologet Islam ini memperjuangkan keselamatan mereka. Mereka yang kemudian memiliki telinga setiap siang malam mereka mendengarkan para apologet Islam, tapi mereka hanya mendengarkan seperti bembe yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh para apologet. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa bisa mereka lengah? Karena itu tadi. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan aku akan menghilangkan hikmat orang-orang
yang berhikmat. Makanya mereka tak ada lagi yang cerdas kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan. Tak ada lagi yang bisa ketika berbicara mengenai Bible. Sudah berapa tahun Anda mengikuti para apologet Islam? Adakah kemudian dari mereka yang bisa menundukkan para apologet Islam dalam berdialog tentang kebenaran Bible dan Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Mereka tidak akan pernah menggunakan akal di dalam menelaah kitab mereka sendiri. Yang mereka kedepankan hanyalah ketegaran tengkukan, kesombongan, egosentris, dan mereka lebih banyak menggunakan akal-akalan. Alhamdulillah, di awal tadi kita bertemu dengan orang yang menggunakan akal sehatnya, sehingga dia memuji bacaan kalam ilahi. Itu tanda-tanda orang yang akan mendapatkan hidayah, kalau dia tidak termasuk orang fasik, kalau dia tidak termasuk orang zalim, kalau dia tidak termasuk orang-orang munafik. Seperti itu Bunda Rahma dan sahabat-sahabatnya. Silakan. Saya belajar dulu sedikit. Jadi betul kata ini ya, 1 Korintus 4:10, mereka botol karena Kristus. Artinya demi menuhan terus dia buang akalnya, betul kata Al-Quran, Masya Allah. Iya, itu kan di dalam kitabnya mereka katakan sendiri seperti itu. Iya, terima kasih Deng Gurunda. Siap. Lanjut. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan atau ada apa? Ada lagi yang mereka bukan bodoh aja, tapi mereka kotoran dan sampah dunia. 1 Korintus 4:13. Mama. Ternyata mereka sampah. Sampai saat ini mereka sampah. Gitu ya. Ngeri juga ya Bible-nya, Bang. Mereka aja dikatakan sampah ya. Sama Bible-nya sendiri. Dan mereka pede. Duh. Ya, Alhamdulillah. Bersyukurlah kita menjadi seorang Muslim. Tedore mau ngomong apa? Ayo pasien selanjutnya silakan. Kebetulan ada dokter 24 jam di sini. Ayo silakan pasien selanjutnya. Ada memang kadangkala Bang Da ya, saya mencatat secara manual ya. Tebal kalau pertanyaan saya ini yang ingin saya tanyakan nih kepada saudara-saudara Kristen. Ada yang menggelitik di saya, di mana sih pernyataan Yesus secara langsung akan hadir golongan kekristenan sebagai pengikut-pengikutku. Padahal kita tahu wahyu adalah nubuatan yang akan terjadi. Sebab dalam Wahyu 1 nomor 2 dikatakan segala sesuatu yang telah dilihatnya. Artinya kalau memang Yesus telah melakukan penglihatan, telah melihat ya di dalam Wahyu, walaupun kita tahu ya, Wahyu ini tidak jelas karya cipta siapa, apakah Yohanes Pulau Patmos yang sedang bermimpi ya, bahkan dari pembukaan Wahyu sampai endingnya Wahyu aja, kita hanya ditawarkan bualang-bualang karya sastra. Nah, kembali lagi dalam konteks data tersebut, di dalam Wahyu 1 nomor 2 dikatakan segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, kenapa Yesus tidak pernah memvalidasi, mengatakan bahwa kelak nanti akan datang pengikut-pengikutku yang bernama kekristenan? Itu coba teman-teman kita jawab. Ada Matius 23 nomor 15. Lah, kok ke situ? Baca aja coba. Coba baca. Coba baca. Oke, bentar Abang Da. Tapi Bang, kalau kita pikir ya, kalau kita pakai logika, seharusnya lebih hebat Maria kan Bang? Di mana kehebatan Maria? Dia bisa melahirkan Tuhannya. Nih, kata si Mikana kemarin aku diskusi sama dia, Elohim tidak bisa datang ke dunia karena bumi tidak akan mampu menampung kedatangannya. Bahkan matahari aja bisa pecah katanya, bisa hancur kalau Elohim datang. Tapi Maria bisa mengeluarkan Elohim, kan lebih hebat Maria di sini kan Bang? Iya. Tapi kenapa mereka gak menuhankannya ya? Tadi kan udah aku bilang. Matius berapa Abang Da? 23:15. Nah, kok ke situ sih? Baca aja dulu. Ya itu. Ahli Taurat dan orang Kala-kala kamu hai ahli-ahli Taurat dan
orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nanti malam berbantahan Abang Da dengan Matius 10:32. Coba. Matius 10:32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, ternyata kekristenan kan tidak mengakuinya sebagai manusia. Ada nggak pencerahan Bang ini? Bertolak belakang semua ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 10 itu kan 32 kan? Iya. Nah, di sini dikatakan gini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Ini Anda kan, adik saya ini kan dari Kristen nih. Bapak ini kalau di dalam bahasa Inggris apa? Father. Father kalau masuk ke dalam bahasa Ibrani, Abah. Bukan father ya, Abang. Abah. Iya betul. Sekarang Ya Abah ya Bapak. Iya. Tradisi Yahudi kalau menyebut Bapa ini dirujuk kepada siapa? Elohim. Elohim ini apa? Sebutan untuk Tuhan. Tuhan. Boleh enggak saya ganti, aku akan mengakuinya di depan Tuhanku? Boleh enggak? Aku akan. Loh kok bisa gitu, Bah? Ini Abang. Iya. Ya tidak Bapak boleh. di sini, Bapak ini siapa? Bapak itu ya Elohim itu. Elohim itu siapa? Gelar. Gelar. Iya. Itu merujuk kepada siapa? Tuhan. Tuhan. Boleh nggak saya ganti di sini Tuhanku? Jadi nyebut diri sendiri gitu Bang? Bukan. Yesus akan mengakui di depan Tuhannya. Aku adalah Tuhan. Tuhan yang kedua gitu. Oh tidak. Aku adalah order Tuhan. Salah. Yesus kan bertuhan, betul. Ini kok jadi kalian jadikan Yesus ini jadi ateis? Kenapa sih? Jadi bingung jadi kata-kata Yesus bertuhan atau tidak? Bertuhan. Sekarang kalau Yesus menyebut ya Bapakku, boleh enggak Ya, saya artikan Tuhanku. itu ya Tuhanku? Boleh enggak? Ya, Iya, Boleh. boleh ya. Sekarang Ya. kita baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Betul? Betul. Betul. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia mengaku di depan Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia bahwa aku adalah Tuhan, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku. Apa jadi lawakan kan? Jadi Tuhan kuadrat begitu Abang dah. Itu dia makanya. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Panggilan Bapa ini, panggilan hamba yang suci, hamba yang taat, hamba yang soleh kepada Tuhan Elohim. Jadi setiap kali Yesus memanggil Bapa, Bapakku, 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 itu sama dengan Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Tuhanku. Itu Betul. harus dipahami itu. Nah, jadi data Matius 10:32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Nah, sekarang diakui sebagai apa? Tuhan. Oh, nggak bisa. Boleh. Dia harus diakui sebagai Mesias. Dia diakui sebagai Kristus. Barang siapa yang menolak aku, bahwa aku adalah Mesias, bahwa aku adalah apa? Kristus, maka aku akan menolaknya dan juga akan tidak mengakuinya di hadapan Tuhanku. Betul? Betul. Jadi barang siapa yang mengakui aku di depan Tuhanku, di depan manusia, artinya gini, umat Islam mengaku di depan orang banyak bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Maka pengakuan Yesus nanti di hadapan Tuhannya, dia akan mengakui kebenaran umat Islam. Barang siapa kemudian yang menolak aku, dia tidak menolak aku, tetapi dia menolak dia yang telah mengutus aku. Betul?
Oh. Betul. Lalu apa pangkalnya untuk kita mengetahui rujukannya? Kita lihat kemudian di dalam 1 Yohanes 22 nomor 2. Ayo, rame-rame baca, ayo. Saya sambil belajarnya. Ayo. Kok jadi Bang Jumai belajar, kami yang belajar. Ya udah makanya sama-sama, yuk. Saya belajar juga, materi saya beda. Ayo. Baca 1 Yohanes. 22 nomor 2. Kok ada Bang 1 Yohanes 22? Enggak ada. 1 Yohanes 2 yang ada. Nah, coba. Ayo. 1 Yohanes 2 nomor 22. Nah, coba. Dan Nanti untuk segala dosa kita. Ya, belum. salah. Dan ia Nih, Dan ia adalah siapakah pendusta pendusta itu? itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah berarti- Kristus? Kalian berarti belajar. Lah, salah ya, Bang? 1 Yohanes 22 nomor 2. Salah ya? Enggak ada, Bang, 1 Yohanes 22. Yohanes 22. Ada. Bagus. Berarti kalian belajar. Terbitan tahun berapa itu Bang? Silakan baca. Coba. Jangan. siapakah pendusta itu? Bukan. Bukan. 1 Yohanes 22 kata Bang Daki. Dari mana? Yang ada 1 Yohanes 2 nomor 2 nih. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 nomor 22 sengaja. Siapakah Memanglah Bang pendusta ini itu? dong. Betul kami tadi, Bang. Ini saya baca nih. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu tadi aku baca kata Bang Tadi Jumai. dibaca Bunda Rahma. Itu tadi kami baca masih Tedore. Oke, stop dulu. Setiap orang yang mengakui aku di depan Tuhan, berarti menolak enggak orang yang mengakui ini? Menolak. Mengakui aku, Kenapa mengaku jadi sebagai Kristus. menolak? Menolak mengakui sebagai Tuhan, Bang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Ini berbicara mengenai mengakui, berarti cakupannya diakui sebagai apa dirinya, sesuai dengan ajaran dirinya. Bukan mengakui Sebagai manusia. Sebagai manusia. Sebagai Mesias, sebagai Kristus. Kristus. Kan tadi larinya ke 1 Yohanes 22 nomor 2. Kristus. Satu ya. Sebagai Iya Kristus. pula. 1 Yohanes 2 nomor 22. Barang siapa menyangkal anak, Nah, ia juga nah itu dia Dia makanya. Tidak memiliki Makanya Bapa, Matius 10 barang siapa nomor mengaku anak, ia juga memiliki 32. Bapa. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Apa cakupan mengakui di sini? Mesias atau Tuhan? Mesias. Mesias. Pintar. Nah, kalau ada kemudian orang yang tidak mengakuinya sebagai Mesias, tapi mengakuinya sebagai Tuhan, bagaimana pola Yesus nanti? Barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku di surga. Maksudnya ada berapa Tuhan jadinya? Kuadrat. Ini jadi Tuhan dua ini. Ya, kok murid-murid saya ini gimana sih? Kalau ada orang mengakui Yesus itu Tuhan, lalu kemudian Tuhan Yesus mengaku Tuhan juga di hadapan Tuhannya, ada berapa Tuhan? Dua. Tuhan kuadrat. Aduh, nggak bisa jadi sekolah minggu di tempat saya nih kalau begini. Kuusir lama-lama. Sabar, Bang. Ya Kan Bang Ambang dah kalau nggak ada gitu nggak naik kan Tiop. Jadi kan manusia itu kan dua golongan tuh. Yang pertama, golongan yang mengakui Yesus ini sebagai bukan Tuhan. Ya kan? Betul? Ya, Yang kedua, golongan yang mengakui Yesus ini Tuhan. Betul? betul. Nah, sekarang mari kita uji. Di depan Tuhannya Yesus, Yesus akan mengakui. Nah, yang mana kira-kira yang masuk akal? Orang yang mengakuinya sebagai bukan Tuhan atau orang yang mengakuinya sebagai Tuhan? Yang masuk akal orang yang mengakui dia bukan Tuhan. Bagus. Nah, sekarang Ibu siapa? Dinda blokir permanen. Ya, Hesti dengarkan. Barang siapa di kalangan di sini, setiap orang berarti Hesti. Ketika kemudian Ukti Hesti mengakui aku bukan Tuhan di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang di surga. Cocok tidak? Cocok lah. Cocok. Keliru. Cocok lah. Ini yang keliru ini siapa ini? Bunda, Cocok Bunda Rahma. lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunda Rahma yang bilang Nah, Bang. sekarang Bunda Rahma mengakui Tuhan di depan manusia. Nah, setiap gini, Bunda Rahma yang mengakui aku di depan manusia bahwa aku adalah Tuhan, aku akan mengakuinya juga dia, Bunda Rahma, di depan Tuhanku yang di surga. Cocok tidak? Keliru. Tidak. Keliru. Nah, keliru tuh pandai sekarang. Jadi siapapun mau dia mikana, mau kono, mekene, mau kona, makini, kini, yang mengakui Yesus itu Tuhan di hadapan manusia, nanti akan bingung karena Yesus pun akan mengakui di depan Tuhannya. Ada berapa Tuhan? 2. 2. Kuadrat. Jadi yang benar itu adalah umat Islam. Karena umat Islam mengakui Yesus di hadapan manusia bahwa Yesus hanyalah Human being. Utusan. bagus, pintar anak-anakku. Ya udah. Yang ini yang rambutnya diikat ini ke depan. Bapak mau kasih Tapi gini, Daeng. Tapi begini loh, Daeng. Alasannya begini, itu kan Iya. gelarnya, gelar. Oh, nggak bisa. Gelar utusan gelar. Sekarang Itu begini. alasan mereka loh. Iya, sekarang begini Kepala Bunda batu, Rahma. Iya. Mari kita uji gelar itu. Sekarang bisa nggak kemudian seekor monyet kita gelari sapi? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali bom. Kalau Tuhan digelari manusia bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau manusia kita gelari Tuhan bisa nggak? Itu lebih parah. Nggak bisa. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi jangan katakan Tuhan itu kepada batu, Tuhan itu kepada yang lain. Karena ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Tapi kan Lanjut. Bang, Tuhan mereka batu, Bang. biarin aja. Emang gue turusin. Asal jangan sapi Inilah bersayap. kesesatan mereka karena imannya itu berasal dari konsili Kalsedon 100% manusia 100% ilahi nih. Ini pokok masalah mereka yang dengan itulah dia. Yohanes 1 nomor 1. Betul. Itulah kesesatan, nggak sadar dia. Betul. Hai orang-orang Israel. Oke, Lukas, Pak Lukas, sini ada saya nih, ada Bang Juma. Ada tuh juga tuh. Bang Juma dilanjut Bang Juma tuh, ada terus checker tuh. Berat Seker, selamat sore. Siang, agama apa? Kristen, Bu. Agamanya? Kristen. Silakan. Apa yang mau dibantah omongan Bang Juma dari tadi atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yesus di Islam adakah sama dengan Yesus di Kristen? ada Pak. Sebab Bang Zuma kata Iya. Islam tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi Oh iya. Yesus di Quran bukan sama dengan Yesus di Alkitab. Baik. Jadi mana boleh banding kedua-duanya? Oke, baik Pak. Sekarang gini, orang Kristen menceritakan Yesus Yunani atau Yesus Yahudi? Yesus Yahudi, Yesus Yahudi. Berarti berbicara mengenai nabi yang diutus kepada orang Yahudi. Betul? Yesus memang dia seorang nabi juga. Ya, Dia seorang Pak. iman, Bukan kan? dia seorang raja, Iya, iya. dia seorang Tuhan, dia adalah Allah, dan dia adalah Mesias. Dan dia adalah Tuhan kan? Ya, dia adalah Tuhan dan Oke. Allah. Oke. Bagi orang Yahudi, apakah Yesus ini adalah Tuhan dan Allah? Yahudi yang mana? Ya, kan Yesus tadi nabi diutus kepada Ya, Yahudi yang mana? enggak, saya tanya dulu Bapak. Yesus ini diutus kepada siapa? Kepada Roma atau kepada Yahudi? Yesus diutus kepada semua manusia. Ada dalilnya? Ada Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 nomor 29. Kalau pengakuan Yesusnya ada? Ada Di mana, Pak? Matius 28, Markus 16, Matius Isa 28. 1 ayat 8. Coba. Matius 28 ada nggak tertulis aku diutus kepada seluruh umat manusia? Kepada segala bangsa.
Bangsa siapa? Beritakan ke hujung dunia kepada segala makhluk. Ya, Jadi enggak. Bukan. Itu pemberitaan Injil. Maksudnya kedatangan dirinya. Kedatangan dirinya ada enggak? Aku diutus untuk seluruh bangsa. Ada enggak pengakuannya gitu? Ya, Yesus ada mengatakan itu. Di mana? Aku adalah terang dunia. Ya, itu terang dunia, itu matahari, Pak. Tidak. Yang saya tanyakan, Aku adalah terang dunia. Yang saya Bukan tanyakan, terang itu matahari. saya tanya dulu, pakai akal dulu lah, Pak. Pakai akal, jangan pakai doktrin. Betul, pakai akal. Terang Oke, itu bukan artinya matahari. Terang itu Tolong adalah tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia. aku adalah terang dunia. Kalau itu, semua orang bisa mengatakan kalau itu, Pak. Yang saya tanya, pengakuan Yesusnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada nggak? Ada. Mana dalilnya? Yesus mengatakan, aku diutus untuk Bani domba-domba yang sesat di Dari? kalangan Bani Israel. Itu Bani Kemudian Israel. Itu Bani Ya, Israel. Belum, saya habis dulu. Sabar. silakan. Sabar. Oke, silakan. Ada lagi kandang-kandang, ada lagi domba-domba lain dari kandang-kandang lain. Oke. Ya. Nah, domba ini apa? Domba, Mm-mm. domba artinya pengikut. Ya, bukan, salah ente. Tidak, Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Iya, yang dimaksud Jadi- domba ini apa? Ini julukan untuk bangsa mana domba ini? Semua Bawa akal, Pak, bawa akal. Jangan lepas akalnya, jangan lepas. Akalnya Sabar, disimpan sabar. kembali. Iya. Yesus mengatakan, aku datang untuk domba-domba yang sesat dalam kalangan Bani Israel. Berarti Kemudian domba ini Yesus mengatakan, ada lagi domba-domba lain dari kandang lain. Oke, domba ini identik dengan bangsa apa? Domba ini adalah semua yang mengikut Yesus. Pak, akal jangan sampai jatuh. Disimpan lagi otaknya di atas. Jangan disimpan Tidak, di bawah. Yesus Domba. mengatakan, Oke. Yesus Kelihatannya Bapak mengatakan, harus aku adalah gembala yang baik. Iya, gembala untuk siapa? Gembala untuk siapa? Semua. Siapa? Yesus tidak mengatakan dia datang untuk Bani Israel saja. Itu adalah Isa. Isa adalah Al-Quran memang Matius untuk Bani yang Anda Israel. baca tadi tuh, Pak, otaknya jangan sampai menetes. Matius 15 nomor 24 yang Anda baca tadi itu, dia diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat siapa? Kamu keliru. Kamu cuma mengatakan Isa Jangan Al-Quran sama jangan dengan Al-Quran, Yesus. Pak. Jangan bawa Al-Quran dulu. Betul, Isa adalah Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Tapi Yesus dalam Alkitab bukan Isa. Dia datang untuk semua makhluk. Tolong tunjukkan pengakuan dan fitnah Anda kalau Yesus mengaku untuk seluruh makhluk. Ya, Matius 28, Markus tidak. 16. Itu beritakan Kisah 1 Injil. ayat 8. Itu beritakan Injil, Pak. Yang saya tanya, bahwa aku diutus untuk seluruh makhluk itu di mana? Beritakan Injil itu apa? Beritakan Injil. Beritakan bahwa aku pernah menyampaikan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Beritakan Injil. Injil itu apa? Injil itu ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Salah. Lalu apa? Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau Injil berbicara itu mengenai berasal pribadi dari- Yesus, kalau berbicara mengenai pribadi Yesus, berarti apa yang keluar dari mulut Yesus, bukan yang keluar dari mulut Paulus dan kawan-kawan. Nah sekarang, dari mulut Yesus yang terlontar dari mulutnya, dia diutus kepada siapa? Injil bukan keluar dari mulut Yesus. Injil adalah pribadi Yesus sendiri. Iya, oke. Injil adalah kabar keselamatan. Oke. Kabar keselamatan yang melalui keluar Yesus dari mana? Kristus. Kabar keselamatan di mana kabarnya keluar dari mulutnya siapa? Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, oke. Kalau Diri Injil Yesus itu adalah sendiri. pribadi, oke, berarti Yesus yang harus menjadi patron. Yesus harus menjadi tujuan. Betul? Ya, memang Yesus adalah anak Patron. domba untuk Itu kata menghapuskan dosa Yohanes. dunia. Itu kata Yohanes.
Itu kata Yohanes. Ini Tidak katanya kira kata Yohanes atau siapa. nggak bisa Yohanes itu begitu. adalah Nabi Sekarang Yahya. sekarang yang Injil siapa? Yohanes atau Yesus? Jangan pisah-pisahkan. Nggak bisa. Kata Emang ini, ada dua kata Injil. ini. Emang ada dua Injil. Tadi katakan Anda mengatakan Yesus itu Injil itu sendiri. Kenapa larinya ke Yohanes? Yohanes itu bukan Injil. Lah, tadi Siapa Anda kata mengatakan Yohanes Injil itu Injil? sendiri adalah Yesus itu sendiri. Gimana sih? Ya, Injil itu adalah diri Yesus sendiri. Nah, Injil itu adalah diri Yesus sendiri. Berarti Pribadi kalau berbicara Yesus. berarti kalau berbicara mengenai Injil berarti harus diri Yesus kan? Ya, Betul? Injil adalah Nah, pribadi Yesus. Oke, sekarang pribadi Yesus berkata dia diutus untuk siapa? Untuk semua manusia. Di mana Yesus dalilnya? sendiri mengatakan itu. Di mana Dalam dalilnya? banyak ayat Yesus sendiri Di mana? mengatakan itu. Tunjuk satu saja. Hmm? Tunjuk satu saja. Yang saya telah sebut tadi itu, beritakanlah Injil. Oke. Beritakanlah diri Beritakanlah saya Injil. Oke. kepada semua Oke. manusia, semua Oke. makhluk, Oke. seluruh Oke. dunia. Oke, Ah, baik. Tidak cukup lagi. Apa data nomor 20-nya? Yang mana? 20 apa? 20 apa? Data 20-nya apa? 20 apa? Bacakan. Jangan comot-comot ayat. Saya tahu kamu raja comot. Iya, saya kan supaya nggak comot, baca nomor 20-nya. Ya, bacakan 20 apa? Matius 28, tadi kan 19, beritakanlah Injil, maksudnya beritakanlah Yesus kepada seluruh makhluk, betul? Ya. Ketika Yesus diberitakan, apanya Yesus yang diberitakan? Ucapannya, Yes. ucapannya Yesus, kakinya Yesus, atau apanya Yesus yang mau diberitakan ke seluruh makhluk? Ucapannya, Kematian dan Kematian. kebangkitan Yesus. kebangkitan Yesus. Oke. Penebusan dosa Oke. melalui darah Oke. Yesus. Baik. Di mana Yesus Hanya mengajar? Di mana adalah Yesus? jalan Di mana kebenaran Yesus? dan Pak, hidup. otaknya Tidak dikembalikan. ada siapa yang datang kepada Bapa Otaknya sudah melalui jauh sekali Yesus. jatuh. Otaknya Itulah dinaikkan semua kembali. yang perlu diberitakan. Otaknya dinaikkan Tidak kembali ada di kepala. keselamatan Pak, di Pak, luar diri Yesus. Pak, otaknya diangkat Ya. kembali. Itu jatuh otaknya tuh. Tuh, otaknya jatuh tercecer. Naikkan kembali ke kepala. Matius Oke. 28 nomor 19. Ya kan? Beritakanlah Bacakan. Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Ya. Betul. Jadikanlah kan itu. Hmm. Jadikanlah katanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda mengatakan Injil itu adalah Yesus, yang saya tanya, Injil yang dimaksud di sini ucapan Yesus kah atau ucapan orang lain? Injil itu bukan ucapan, bukan kitab, bukan perkataan. Oke, baik. Injil, kalau Injil di Al-Quran itu memang ucapan, Oke, itu oke. perkataan, itu Oke. wahyu. Kalau dalam Injil bahasa dalam Yunani, Alkitab, kalau dalam bahasa Yunani Injil itu apa? Bahasa Yunaninya? Igalion, Apa artinya? kabar baik. Ya, itu kabar. Kabar. Itu kabar. Kabar. Nah, kalau Kabar kabar itu apa? sukacita. Kalau kabar itu Kabar apa? Kalau kabar itu apa? Kabar keselamatan melalui Oke. diri Tuhan Oke. Yesus Nah, Kristus. kalau Nah. berbicara mengenai kabar, Pak, berarti berbicara mengenai perkataan, betul? Mana ada perkataan? Jadi kabar itu apa? Coba Anda beritakan kabar kepada saya. Kabar keselamatan melalui diri Yesus Kristus. Nah, kalau berbicara mengenai kabar, berarti bercerita tentang berita. Kabar ini berita. Berita yang benar. Bukan. Berita yang Salah. benar. Tuh, berita Pak, Pribadi kalau kabar. Yesus. Kabar itu apa Diri- kabar? Hei. Bukan berita. Otaknya jangan jatuh, Pak. Taruh lagi kayak tadi. Taruh lagi. Kabar itu apa kabar? Kabar itu Kabar itu- pemberitaan. Kabar itu Pewartaan. kitab. Mulai kacau. Kabar Otaknya itu simpan lagi. kitab, Otak, wahyu. otak simpan lagi Pak di atas. Jangan dikantongin. Taruh lagi. Nah, bagus. Ya, kayak gitu. Bagus. Nah, Iya. ini. Kabar itu apa dalam bahasa Anda? Kabar itu adalah warta kan? Iya, betul. Nah, warta itu apa? Berita kan? Berita. Nah, berita yang benar itu bersumber dari mulut Yesus atau bersumber dari mulut Pak Bom Bom? Berita yang benar itu bersumber dari mulut Yesus atau bersumber dari mulut orang lain?
Ini tidak ada apa-apa kaitan dengan Injil. Oh, tidak bisa kayak begitu, Pak. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata, aku tidak membawa berita, kecuali apa yang aku beritakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku beritakan dan aku kabarkan. Itu kata Yesus. Ya, memang. Nah, sekarang Injil ini berasal dari mulut Yesus atau bukan? Injil adalah diri Yesus. Mulai lagi. Tadi katanya Injil Injil adalah Evangelion. pribadi Yesus. Tadi katanya Injil Evangelion dalam bahasa Yunani. Injil bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Sekarang dia Injil. masih bayi. Kitab Injil. susu Maryam. Itu Injil. Injil Injil yang itu, diterima oleh Injil Isa itu ketika dia bahasa. masih bayi, itu Injil. Tapi Injil Injil itu- dalam Kristen ialah kabar baik, Kalau begitu, berita, dengar. keselamatan. Apa dengar. berita itu? Dengar. Pribadi Yesus sendiri. Oke. Jadi Kalau jangan begitu, samakan Injil pribadi Yesus dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa ketika dia masih bayi. oke. Beda itu. Oke, sekarang Kamu naikkan keliru. otak. Kamu coba paksakan itu dengan sini. Oke. Tidak ada kaitan. Oke, baik. Itu otak yang Iya. tercecer di lantai dinaikkan kembali. Dengarkan saya. Ya, jangan bawakan pemahaman Anda Otak dalam Injil Anda di itu yang Al-Quran tercecer di lantai, dalam simpan kembali di Kristen. kepala. Habis itu dengarkan saya. Ya, Kalau Anda tidak ingin menyamakan antara Injil dengan Evangelion, kenapa di kitab Anda tertuliskan Injil? Kenapa? Hah? Kenapa? Injil Injil apa? adalah asal kata dari Inggris. Asal kata. Ini Bapak ini Bukan kayak Paulus bahasa suka Arab. menyesat. Hei, Injil bukan Injil bahasa itu Arab. bahasa Quran. Hei, Injil itu bahasa Quran. Injil Dasar bahlul pemakan monyet. Kau sok pintar. Injil itu bahasa Arab. Bahasa Yunaninya Evangelion. Injil itu adalah ketetapan yang datang kepada Nabi Isa. Evangelion itu adalah surat-surat kabar yang dituliskan orang-orang yang tidak dikenal yang menceritakan tentang Yesus. Bahlul. Oh, pancing juga saya naik darah. Injil itu isim alam yang ditujukan kepada ketetapan yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Bani Israel. Itu Injil. Ketetapan Tuhan yang datang berupa firman kepada Nabi Isa. Itu Injil. Kalau Evangelion, itu adalah kabar duka cita, kabar gembira, surat kabar. Itu Evangelion. Paham itu dulu. Kalau Anda mengatakan Injil tidak sama seperti di Kristen, lalu kenapa Anda menggunakan kata Injil? Pakai aja Evangelion. Gak usah pakai Injil kalau memang beda. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil, berarti Anda mengatakan bahwa Injil ini adalah Yesus yang cakupannya firman Tuhan, ucapan Tuhan, kalam Tuhan. Berarti merujuk kepada lisannya Yesus. Kalau berbicara mengenai lisannya Yesus, berarti apa yang terlontar keluar dari mulutnya Yesus itulah Injil. Jadi kesimpulan saya, dengarkan Pak, sebelum Anda pretelin dulu otaknya. Injil adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Evangelion adalah kabar gembira yang keluar dari mulutnya para wartawan. Beda kan? Sampai di sini beda kan? Injil, firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yesus. Evangelion, Biblika, Biblos adalah surat kabar yang dituliskan hasil yang keluar dari mulut para pewarta. Makanya disebut kabar gembira, kabar duka cita. Itu Evangelion, Biblika. Nah, sekarang berbicara mengenai pengutusan Yesus, di manakah dia diutus? Di Bani Israel. Untuk siapa dia diutus? Tanya Yesus. Wahai Yesus, ente diutus untuk siapa? Domba-domba sesat dari Bani Israel. Nah, itu pengakuan dari mulutnya. Matius 15 nomor 24. Ada juga diterangkan di dalam, ya, tapi jangan Al-Quran, Anda membedakan, bukan. Nah, sekarang tolong tunjukkan kata-kata
yang terlontar dari mulut Yesus sendiri bukan dari evangelion, tapi dari Injil yang keluar dari mulut Yesus yang mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Silakan. Saya tunggu. Otak dipakai, kuping dipakai, mata dipakai, mulut dipakai. Silakan, fungsikan keempat-empatnya. Buka mic-nya, Bang. Buka mic-nya, nggak kedengeran kalau di mute. Bukan cuman otak yang jatuh, matanya juga keluar. Kayaknya cari mata dia di lantai. Disuruh buka mic, dia buka celana. Ya. Ayo Bang. Markus 1:14, Yesus menuju ke Galilea. Di sana dia memberitakan Injil Allah. Apa Injil Allah itu? Bisa Anda jawab? Yesus Buka adalah mute-nya, dia di mute itu Bang, jadi dia nggak tahu cara bukanya. Habis Yesus terus. adalah Injil. Kata Anda, Yesus memberitakan Injil Allah. Maksudnya apa itu? Silakan. Apa itu? Yesus di dalam Markus 1:14 memberitakan Injil Allah. Itu apa? Injil, dirinya, Oh, Yesus keselamatan, kabar Yesus. baik, kabar sukacita. Aduh, jangan terlalu melebar dulu. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Nenek Yesus Mukiper. datang untuk Jangan Anda campur mati. adukan ajaran Yesus dengan Itulah yang ajaran Yesus Kristen. beritakan. Aduh, parah ini, parah. Ya, saya jelaskan. Jangan potong. Sabar. Saya Sabar, luruskan sabar. dulu. Jangan potong. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil. Oke. Kata Oke. Anda Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Betul? Nah, berarti Yesus bercerita tentang dirinya. Betul? Nah, di mana Yesus berkata, aku untuk seluruh bangsa manusia? Ada lagi domba-domba lain dari kandang-kandang lain yang perlu aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba yang sama. Baik, domba ini Kandang-kandang lain artinya kandang-kandang di luar Bani Israel. Kandang domba-domba dari Anda Bani salah. Israel. Anda salah. Domba di luar kandang maksudnya domba di luar Yerusalem. Itu baru betul. Loh. Mana ada? Jadi orang percaya begitu. Jangan melucukan. Loh. Sekarang saya tanya. Taksiran bodoh itu. Oke, mari kita buktikan. Tidak ada orang percaya itu. Oke. Domba ini identik dengan bangsa apa? Oke. Hei. Domba identik dengan bangsa apa? Suku apa? Israel. Nah, pintar. Domba ini julukan untuk bangsa mana, Pak? Domba ini julukan untuk bangsa mana? Tak kasih dalil. Yeremia 50 nomor 17. Di situ dikatakan Israel domba. Israel adalah domba. Jadi yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel. Dalilnya Yeremia 50:17. Israel itu bahasa Ibrani-nya tuh. Yang dimaksud domba adalah Israel. Keturunan Israel, maka dia disebut Ben Israel. Yang disebut domba adalah Ben Israel, anak dari Nabi Yakub. Domba di luar kandang Banyuma di mana? Domba di luar kandang adalah baca Yehezkiel 5 nomor 12. Nah, ini pelajaran ini Bapak supaya Anda cerdas, jangan selama-lamanya ninggalin akal. Oke, kita lihat Yehezkiel 5 nomor 12.
sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku hembuskan sepertiga domba dari Bani Israel ke seluruh penjuru mata angin, sehingga Bani Israel ke Indonesia pun sampai. Bahkan masih ada satu Bani Israel yang tinggal di Indonesia, yang usianya sudah 2000 tahun, yaitu Pak Bom Bom, ada di Papua sana. Nyangkut di pohon toge, itulah Bom Bom. Bani Israel, Israel kepepet. Jadi yang dimaksud domba yang di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah dihembuskan Tuhan keluar dari Yerusalem. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Belajar bersama Bang Suma, Anda akan cerdas dan akan meninggalkan kegilaan secara permanen. Kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku. Di situ dikatakan dengan bahasa tezon atau tezon, kambing domba. Kamu biarkan kambing dombaku tersera dan bercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu. Demikianlah firman Tuhan. Baca nomor 3. Baca nomor 3. Supaya Anda tidak gila permanen. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa domba-dombaku dari segala negeri kemana aku dulu mencerai-beraikan mereka. Berarti domba yang bercerai-berai itulah yang kemudian disebut sebagai domba di luar kandang, atau domba yang sudah meninggalkan tanah Kanaan, tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Yakub. Diskusi dengan Bang Suma, tolong otaknya upayakan tetap siaga di atas kepala, jangan di pantat, supaya bisa waras. Jadi Kristen itu Pak bukan domba. Mereka bukan Bani Yakub. Mereka bukan dari keturunan yang diusir, yang dihembuskan, yang dicerai-beraikan untuk meninggalkan kalangan domba Bani Israel. Kristen adalah serigala yang nyamar seperti domba. Terima kasih Dinda Ali. Barakallahu fiik. Belajar lagi ya, belajar lagi. Makanya Yesus mengatakan sudah. Silakan. Ketika Yesus berkata, Anda dengar nggak penjelasan saya tadi? Dengar, tapi tidak ada kaitan dengan ayat itu, tidak ada. Yang dimaksud domba itu Israel, Pak. Biar saya jelaskan. Silakan. Sabar. Silakan. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba yang sesat dari Bani Israel, itu bukan terhad kepada Yerusalem saja, tapi bukan terhad kepada tempat di Israel saja. Itu sudah meliputi seluruh dunia, sebab banyak bani-bani Israel yang sudah pupus ketika pembuangan ke Asyur dan Babel. 10 suku utara itu di Israel Utara telah dibawa penjajahan dan banyak yang pupus. 12 suku itu 10-nya banyak yang pupus. Dan hanya tinggal Yehuda, Benyamin di selatan. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, sudah meliputi seluruh 12 suku Bani Israel, bukan saja di Israel, juga di luar Israel. Termasuk di mana-mana lah, itu sudah menyeluruh. Itu yang dibacakan di Perjanjian Lama tuh. Bukan yang di luar Israel, bangsa-bangsa Israel yang di luar itu, bukan kandang-kandang lain. Jadi tidak ada kaitan. Jadi bila Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel kepada 12 suku itu, sudah menyeluruh, bukan untuk
yang berada di kawasan Yerusalem dan Israel saja, tapi sudah meliputi seluruh dunia di luar diaspora semua. Nah, dan ketika Yesus berkata ada domba-domba lain dari kandang-kandang lain, itu juga perlu aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba dengan domba dari Bani Israel. Nah, itu sebab Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup. Gini Pak, tolong tunjukkan Pergi beritakan diriku, Injil, tolong tunjukkan kabar baik data. kepada segala makhluk. Tolong tunjukkan data dulu ke saya. Domba itu ada bisa digelari non-Yahudi. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50, makhluk pertama yang digelari domba itu Yakub. Keturunan Yakub, keturunan Israel itu domba. Yisrael si. Oke, Bani Israel sama dengan domba. Berarti yang mendapatkan gelar domba hanya Bani Yakub. Tak ada domba di luar Bani Yakub, tak ada. Nah, coba kalau Anda mengatakan Anda juga domba, tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan Elohim menyebut non Yakub, non Israel sebagai domba. Tertulis di mana dalilnya? Silakan. Saya tunggu. Buka mute-nya, dia nggak tahu di mute bang, dia ngoceh terus dia kan. Buka mute-nya, kamu di mute itu, suaramu nggak kedengeran. Trut, Biar dia cari dalil dulu, dia keliling cari dalil itu. Cari sampai itu. dapat, Dia lagi mikir. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Israel say Bazar Nadah. Dengar suara saya? Ya, sekarang coba ini di kitabnya di kitabnya Dengar Yahudi. suara. Dengar. Di kitabnya Yahudi yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Sekarang tolong tunjukkan ada keturunan non Yakub yang disebut domba. Silakan. Jadi sudah jelas, silakan. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, bukan di Yerusalem, bukan di Israel, seluruh dunia. Iya, karena Termasuk memang yang di Indonesia. Nah, iya, karena jadi, memang Bani betulkan Israel pemahaman itu. Karena Betulkan memang Bani pemahaman Israel, dengar dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Betul? Nah, sekarang domba di luar Bani Israel apa? Domba yang di luar kandang ini apa? Keselamatan berasal daripada bangsa Israel. Sehingga Yesus datang, penggenapan Mesias itu dari Bani Israel, maka bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah anak-anak sulung. Mereka adalah domba. Betul. Ya, sekarang Bani Israel Tapi itu setelah domba. penggenapan Mesias itu, Yang saya tanya, tolong tunjukkan Yesus dalilnya. menjadi gembala yang baik. Jadi semua orang yang mengikuti Yesus adalah domba. Sama ada Israel atau bukan Israel. Itu Anda ngomong apa? Ada lagi Yesus sendiri padaku. mengatakan itu. Ada lagi padaku domba-domba di luar kandang. Kandang di sini dalam bahasa Yunani aule. Aule itu artinya halaman atau pelataran atau rumah. Jadi yang dimaksud di sini Yesus, ada lagi domba, ada lagi Bani Israel di luar pelataran tempat Yesus berbicara, mengajar keliling di Galilea pada saat itu. Salah pemahaman, tidak ada Salah Kristen yang pemahaman memaham kan? begitu. Oh memang karena Kristen ini adalah penyusup serigala yang nyamar domba. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, itu sudah meliputi seluruh dunia. Oh tidak. Diaspora yang berada di luar Israel. Iya.
Betul itu. Tapi sekarang ketika dia berbicara di Yohanes 10 nomor 16, apa yang dikatakan di situ? Kata Aule, Pak. Ada lagi padaku domba-domba yang bukan dari Aule, yang bukan dari pelataran, yang bukan dari halaman, yang bukan dari rumah ini. Yang bukan dari rumah ini, yang bukan dari pelataran ini, yang bukan dari halaman ini. Artinya bukan dari kota di mana saya ini keliling. Masih ada banyak Bani Israel yang sesat di luar daripada halaman ini. Tolong Pak, pakai akal kalau belajar. Tolong. Yohanes 10 nomor 16 kan yang jadi rujukan saudara. Nah sekarang mari kembali ke dalam original teksnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kandang. Kandang apa ini? Kandang atau halaman tempat dia mengajar. Yesus mengajar di mana? Di Galilea. Artinya masih ada domba Bani Israel di luar kota Galilea ini. Di mana itu? Ya di luar daripada kota di mana, halaman di mana Yesus mutar-mutar mengajar Bible, mengajar Injil, Itu yang perlu Anda paham. Jadi domba yang di luar kandang, domba yang di luar halaman, domba di luar pelataran, domba di luar bangunan rumah tempat Yesus mengajar, itu tetaplah Bani Yakub, bukan larinya ke bangsa Kristen. Paham? Gak paham juga. Makanya Yesus berpesan di Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus untuk non-Israel. Galatia 5 nomor 16. Paulus diutus untuk kalian. Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Tolong pakai akal. Diskusi dengan Bang Suma memang berat syaratnya untuk Kristen. Karena untuk memahami Bible harus menggunakan akal, bukan doktrin. Yesus mengatakan, ini yang dikatakan progresif. Progresif. Bermula Apa? dengan Bani Israel. Dan pergi. Ada ayatnya, Yesus mengatakan, di mana? dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan ke seluruh dunia. Itulah yang namanya progresif. Tertulis di mana? Beritakanlah Injil tertulis di mana? dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, ke seluruh dunia. Itulah yang dinamakan progresif. Mula dengan Bani Israel dulu. Sebab mereka yang memegang kitab perjanjian lama yang menubuatkan mengenai diriku. Menubuatkan mengenai kedatanganku sebagai Mesias yang akan menebus dosa. Jadi beritakan kepada Bani Israel, karena mereka yang tahu dahulu mengenai diriku. Dalam perjanjian lama ada lebih kurang 350 ayat yang menubuatkan Yesus Kristus. Jadi dimulakan dengan Bani Israel. Kemudian pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, pergi ke seluruh dunia. Itu dari Yesus sendiri. Baik. Saya tanggapi ya Pak ya, gantian kita ya. Yang Bapak kutip itu adalah karangan Lukas. Itu karangan Lukas tuh. Karangan Lukas yang ditulis spesial untuk seseorang kaisar bernama Theophilus. Tunggu sabar dulu. Sabar dulu. Ini karangan Lukas ini yang Anda baca, yang Anda bacakan kepada saya tahu. Kisah wartawan Lukas nomor 8 bab 1. Tahu saya, paham saya tentang itu. Sabar dulu. Itu bukan orang berdiskusi namanya. Loh, ini saya baca data. Ini saya bacakan kepada saudara nih. Hai Theophilus. Siapa Theophilus ini? Baca Lukas 1 nomor 1. Kalau Anda ingin tahu, hai Theophilus. Theophilus ini adalah seorang kaisar yang menerima surat dari Lukas. Dan Theophilus menulis surat khusus, spesial, hanya untuk Theophilus saja. Lukas menulis surat hanya untuk Theophilus, bukan untuk dijadikan firman Tuhan. Lalu kemudian baca sampai habis. Sabar dulu. Baca sampai ayat 5. Sabar dulu. Mananya yang harus saya baca? Lukas 1. Saya bacakan. Saya bacakan Lukas 1 ya. Iya. Lukas 1
Di sini jelas dikatakan oleh Lukas sendiri. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Antara kita artinya antara Theophilus dan Lukas. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang menjadi saksi semula dari pelayan firman. Karena itu, aku, Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Menyelidiki. Jadi ini bukan firman Tuhan. Menyelidiki peristiwa. Berarti ada cerita-cerita yang dia selidiki. Aku mengambil keputusan nih. Bukan pewahyuan ini. Bukan firman Tuhan. Bukan dari Yesus. Aku, Lukas, mengambil keputusan. Membukukannya. Tuh. Dengan teratur untukmu. Untuk siapa? Untuk Theophilus. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Kata siapa? Kata Lukas. Kepada siapa? Theophilus. Nah, nomor 5. Dengarkan nomor 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabeth. Pamannya bernama Bombom. Tak ada hubungannya, Pak. Jadi jangan ngadi-ngadi ngajarin saya asal ngocor, asal ngomong, asal nyerocos. Jangan. Kembali ke surat Paulus untuk Theophilus. Kisah para Rasul 1 nomor 8 yang kedua. Sabar dulu. Tidak, kita berita mengenai Lukas. Saya masuk dulu nih di dalam kisah para Rasul yang surat wartawan tadi yang dibukukan. Lukas itu siapa? Lukas itu asisten Paulus. Lukas itu adalah murid Yesus dari kumpulan 70 orang. Tak ada. Apa bukti tiada? Tunjukkan bukti. Tunjukkan bukti, kita sama-sama menunjukkan bukti. Apakah Lukas murid Yesus atau Lukas murid Paulus? Bisa? Lukas adalah murid Yesus dari kumpulan 70. Mari kita lihat. Yang menyaksikannya adalah Polikarpus, Iranius. Siapa Polikarpus? Murid Yohanes. Siapa Iranius? Murid Polikarpus. Kita buktikan. Mereka semua hidup sezaman. Saya tunggu, Pak. Mereka yang menyaksikan bahwa saya tunggu. Lukas adalah murid daripada 70. Saya tunggu dalilnya. Lukas murid Yesus itu di mana? Dengarkan saya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis." Adakah Lukas di situ? Yesus. Adakah Lukas di situ? Lukas bukan murid Yesus. Sedangkan Polikarpus, murid Yohanes. Lukas bukan murid Polikarpus. Lukas. Mereka ada data-datanya, catatan-catatnya bahwa Lukas adalah murid dari Yesus dari kumpulan 70 murid. Salah, itu fitnah. Fitnah ada Saya kasih data datanya. Ini datanya, ini saya kasih data. Saya kasih data sekarang, giliran saya memberikan data kepada saudara. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, Paulus. Wahai Lukas, muridku yang kekasih, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena Markus pelayanannya penting bagiku. Ini Paulus yang berkata. Betul. Hanya Lukas yang tinggal denganku. Betul. Wahai Lukas murid Yesus. Tolong tunjukkan di mana kemudian Yesus menyebut Lukas sebagai murid. Betul, Lukas adalah rekan penginjil bersama Paulus. Muridnya kan. Nah, sekarang tolong tunjukkan bukti. Tunjukkan gereja awal dari Polikarpus. Polikarpus. Kirain Yesus. Tadi katanya Injil itu adalah Yesus. Berarti Yesus yang harus berkata. Sama seperti ketika dia memanggil Filipus di dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Itu baru bukti bahwa Filipus itu murid Yesus. Sekarang mana bukti bahwa bahwa Lukas itu adalah murid Yesus? Mana buktinya? Mana bukti Lukas bukan murid Yesus? Mana bukti Lukas Lukas bukan murid Yesus? Buktinya. Oke. Gereja Kristen punya bukti. Itu gereja, Markus Pak. dan Lukas adalah murid gereja Kristen. Yesus mendirikan gereja enggak? Abad pertama. Yesus mendirikan gereja enggak? Yesus mendirikan gereja tidak? Sekarang tunjukkan. Yesus mendirikan gereja tidak?
Maka bukan murid Yesus. Buktinya, Argumen kamu. buktinya Lukas bukan murid Yesus. Buktinya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas ini bangsa apa, Lukas? Lukas ini orang mana, Pak? Hei, Aku diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Lukas ini Bani apa? Ada domba-domba lain dari Kenapa lari ke situ, lain. Bapak? Iya, Lukas itu. ini orang Betul. apa? Lukas ini orang apa? Ini orang kalau terpojok belaga bego dia yang kalau terpojok. Aku bilang otaknya nggak disimpan di kepala. Lukas ini orang apa, Pak? Itu saya tidak jelas, tapi ada- Lukas itu orang Yunani. Sementara Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. salah. Berarti Yesus Lukas. datang kepada semua manusia. Mana dalilnya? Yang datang untuk domba Israel adalah Nabi Isa di Quran. Mana yang dalilnya adalah Yesus untuk semua keponakan manusia? Nabi Musa. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh manusia? Mana pengakuan Yesus? Yang datang untuk Bani Israel adalah Nabi Isa keponakan Musa. Mana dalilnya Itu yang Yesus datang untuk untuk seluruh Israel. umat manusia? Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Isa untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Pergilah Rasulullah jadikan semua ilaikum. bangsa. Gak lucu, Pak, gak lucu, gak lucu. Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya untuk domba. Masih ada juga domba di luar kandang, maksudnya masih ada Bani Israel di luar daripada. Salah, tak betul. Coba. Itu Coba. konyol pemahaman tuh, Oke, konyol. baik. Coba Yohanes 10 nomor 16, silakan Anda baca. Baca. Silakan. Baca. Ya Anda yang baca, Baca, Anda kan? mengatakan saya konyol. Sekarang Anda yang baca. Saya tidak ingat, bacakan. Wah, gimana Anda mau paham dari saya? Iya. Tidak ingat. Bagaimana Anda bisa merasa lebih paham daripada saya Iya. kalau begitu? Ya, comot ayat boleh lah. Bacakan. Anda comot Bacakan. ayat coba. Saya minta Anda comot Yohanes 10 nomor 16. Bisa nggak? Comot aja nggak bisa, Saya- apalagi ngerti. Saya telah tunjukkan banyak ayat. Nah, coba Yesus Anda bacakan Yohanes 10 nomor 16. Untuk Bacakan. semua manusia. Bacakan Dari saya, mulut bacakan Yesus. saya dalilnya. Kalau Yesus untuk seluruh manusia, bacakan saya. Bagaimana Cek. Bang Juma suruh bacakan dia gak punya Bible. Bukan nggak punya. Orang kalau Kristen cinta kepada agamanya, harusnya itu minimal disimpan di telapak kaki. Artinya dia sudah tahu. Ini Umat Kristen Yohanes bukan 10. umat hafalan. Loh, kalau Umat Kristen umat cerdas. bagaimana Bukan umat ceritanya kebingungan. Saya bacakan dalilnya ya. Umat Kristen itu diajarkan untuk mematikan akal. Nggak boleh pakai akal orang Kristen itu. Iya. Orang Kristen itu Kamu haram tidak hukumnya pakai akal. Orang Kristen haram hukumnya pakai otak, kata Paulus. Kamu tidak dapat buktikan Lukas bukan murid Yesus. Loh, tadi aku diutus kepada domba. Lukas Itu orang tidak ada Yunani. kaitan dengan itu. Lukas Yesus orang mana? mengatakan, Lukas Yesus orang datang mana? untuk- Lukas orang Yesus- mana? Lukas orang mana? Kalaupun dia Yunani, Yesus Mampus. Kalaupun dia Yunani, udah kau jawab. Berarti dia bukan murid Yesus. Bapak ini gimana tau? Bapak ini piye toh mas? Lawang Lukas Lukas itu- itu orang yang dituliskan dalam perjanjian baru. Lukas itu adalah penginjil untuk orang-orang Yunani. Yesus tidak mengatakan dia datang hanya untuk Bani Israel. Tidak ada. Matius 15 Pak nomor 25 itu jelas Banyak, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Piye toh? Ya, Terus iya, kok ayat mas? Seterusnya. Apa Baca seterusnya? Konteksnya. Baca, mari kita Baca baca konteksnya. konteksnya, Oke, baca ayat konteksnya. itu. Oke, mari kita baca Mengenai konteksnya. seorang perempuan Ya, Kanaan. perempuan Baca Kanaan. konteksnya. Oke, perempuan Jangan di Kanaan luar ini, konteks. perempuan Dan Kanaan ini disebut apa oleh Yesus, Pak? Domba.
Pak, Lain Pak, dia datang untuk Pak, seluruh Pak, dunia, Pak. kepada segala bangsa, segala makhluk. Yesus ada mengatakan Bang Juma, begitu. Salah mute. Kandang-kandang Bukan. lain. Cuma itu bahagi gimana Kanaan sih? ini disebut apa oleh Yesus? Yesus. Wanita Kanaan ini disebut apa oleh Yesus? Anjrit, Guguk. Hei, anjrit, wanita Kanaan yang bukan orang Yahudi ini oleh Yesus sebut apa? Anjing. anjrit. Nah, kenapa gak disebut domba? Kenapa gak disebut domba? Kenapa? Tahukah konteksnya? Saya tahu. Bahkan wanita ini percaya setengah mati kepada Yesus. Sangat percaya. Sangat percaya. Terlepas itu, Sangat tahukah percaya. konteksnya? Tahu. Tahukah konteksnya? Tahu. Siapa Saking percayanya kepada Yesus, anak wanita tersebut sembuh. Nah, lalu setelah anak wanita tersebut sembuh, Yesus mengatakan imannya benar, imannya besar. Yesus menyebutnya apa? Kucing atau guguk? Tahukah Jawab tahu dulu. hubungan di antara Jawab dulu. saya menjawab. Yesus Tapi menyebutnya apa? Sebut anjing. Anjing. Berarti di luar Yahudi disebut apa oleh Yesus? Oke, saya jawab. Apa? Tahukah hubungan di antara bangsa Ya jawab dulu. bangsa Jawab Israel? dulu. Yesus menyebut di luar Yahudi yang percaya dirinya disebut dengan sebutan apa? Siapa perempuan itu? Ini Disebut dengan sebutan apa orang-orang yang percaya di luar Yahudi? Bukan di luar Guguk. ini. Siapa bangsa perempuan itu? Jangan begitu. Siapa Jangan begitu. bangsa perempuan Oten. itu? Jangan Jangan- begitu. Boten Jangan boton. kaitkan kepada semua bangsa. Siapa bangsa perempuan itu? Bapak, orang yang Tidak. hidup sesaman Yesus, dengar. Orang yang hidup sesaman Yesus, satu, sesaman Yesus nih, satu. Dua, orang yang hidup bicara langsung dengan Yesus. Tiga, orang yang mengaku di depan Yesus sebagai orang yang percaya. Empat, orang yang mengaku makan sampah dari Bani Israel yang jatuh dari meja Bani Israel. Lima, orang yang kemudian percaya dengan sepenuh hati Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Keenam, orang yang bukan menjadi pengikut Yesus berhadapan langsung dengan Yesus. Yesus gelari dengan gelar anjing. Lalu bagaimana Sudah. dengan kalian orang Kristen? Sudah. Digelari apa oleh Yesus? Sudah. Bertemu tidak pernah, bercakap tidak pernah, pengikut juga bukan. Lalu Anda digelari Sudah. apa dengan Yesus? Oleh Yesus. Sudah. Panjang betul. Digelari apa Anda dengan Yesus? Jawab. Serigala, serigala. serigala berbulu domba. Jangan. Digelari apa oleh Yesus? Domba. Yang mengikutnya dipanggil domba. Kamu baru Berbalik bulunya. kepada perempuan Kanaan itu. Berbalik kepada perempuan Kanaan. Mama Kali ini, Kak, orang kali yang ini nggak. disembuhkan Yesus aja anaknya masih disebut anjing. Jing. Apalagi ente siapa? Kalau mau melihat Anda disebut apa, lihat. Nih saya kasih ya. Yesus menyebut Tahukah? Kristen, Yesus Biar menyebut dia- Kristen. Dengar, jangan ajarin saya. Oke, saya ahli kitab, Anda bahlul kitab. Dengarkan saya. Yesus menyebut Konyol. Kristen ini. Terusin aja, Bang Juma. Yang Terusin aja. ngajarin ente Bible dari tadi kan saya kan? Berarti Anda bahlul kitab. Dengarkan. Matius 7. Disebut apakah Kristen ini oleh Yesus? Kita lihat Matius 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Nah sekarang Anda bukan domba kan? Menyamarkan Tahukah Anda. hubungan Kanaan dengan Diam dulu. Gurumu lagi mau mengajar. Tadi ku bilang jangan buat otakmu itu tercecer di lantai. Simpan di otak, di kepala supaya tetap bisa sejarah memahami pengajaran. Alkitab? Jangan ajarin saya Bible. Bible ini cuma surat kabar. Jangan ajarin saya. Sejarah bangsa Israel. Ini cuma surat kabar. Ini bukan Alkitab. Sabar. Ini Terusin cuma aja, Bang Juma. surat wartawan. Terusin aja. Nah, dengarkan saya. Dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang bukan domba nyamar domba. Siapa itu? Kristen. Oke? Apa buktinya bahwa itu adalah Kristen? Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan,
bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kejahatan yang dibuat oleh orang yang nyamar domba inilah kemudian kalian disebut dengan sebutan serigala. Sekarang saya tanya kepada Bapak, apakah domba makan daging? Tidak. Apakah serigala makan daging? Babi? Yes. Tolong tunjukkan kepada saya domba makan daging babi. Nggak ada. Kalau serigala makan daging babi, lihat di gereja. Jadi jangan ngarang bebas, Pak. Jangan ngarang bebas. Anda itu bukan domba. Anda itu serigala. Wanita yang berhadapan langsung Yesus aja, yang percaya sepenuh hati sampai anaknya sembuh, disebut guguk oleh Yesus. Apalagi ente. Tahukah mengapa perempuan Kanaan disebut anjing? Ya, kenapa? Tahukah sejarah Kanaan dengan bangsa Israel? Iya, kenapa? Bangsa Kanaan dan bangsa Israel adalah bangsa yang sangat bermusuhan. Terus? Dari zaman Abraham lagi, dari Nanti kena zaman sendiri ya Yusuf. gurmannya nih. Kena sendiri dia nanti. Jadi dalam pandangan bangsa Israel, bangsa Kanaan itu adalah bagai anjing. Karena dosa-dosa mereka terhadap bangsa Israel adalah begitu besar. Jadi dalam pandangan bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa Kanaan itu dipandang sebagai anjing. Jadi ketika Yesus bersama dengan perempuan Kanaan itu, Yesus coba membetulkan, Yesus ingin membetulkan persepsi bangsa Israel itu terhadap bangsa Kanaan. Sebab di hadapan bangsa Israel ini, orang-orang Kanaan ini adalah adalah anjing. Jadi ketika perempuan itu datang, merayu-rayu, mula-mula Yesus tidak melayan. Bila murid-muridnya melarang perempuan itu dan perempuan itu berterusan. Jadi Yesus ingin menunjukkan satu pelajaran kepada bangsa Israel yang mereka memandang orang Kanani sebagai anjing. Dan Yesus ingin menunjukkan bagaimana iman orang Kanaan itu, perempuan Kanaan itu. Jadi yang Yesus mau tunjukkan, keselamatan itu bukan karena kita bangsa ini atau bangsa ini, bukan karena ras kulit, tetapi adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus ingin membetulkan pandangan orang Israel kepada orang Kanaan. Dan selepas itu Yesus perempuan itu manusia atau binatang? Ibu, besarlah iman. Sekarang biar Banyumayan nanggapi dulu Bang. Enggak, katanya tadi dia datang untuk seluruh umat manusia. Saya tanya, perempuan itu manusia atau binatang? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai tanah Kanaan ini adalah ingin membetulkan persepsi bangsa Israel. Jangan Ini orang kenapa sih? Nih, diam dulu. Sedang sesuatu bangsa. Wey, diam Tidak dulu. tidak ada orang yang bisa Anda bodoh-bodohi di sini, Pak. Nggak ada. Anda lebih paham. Bandel kali nih orang. Gantian Pak. Dia nampak perkataan anjing, dia terus cabut. Weh, Apa yang berlaku? Diam dulu. Dah. Diam dulu, diam. Ih, bandel kali nih orang. Kamu selamat. Ya, ntar ya Pak ya. Bentar ya. Tarik napas dulu ya. Itu. Ih, ngeyel kali dikasih tahu. Tidak ada orang yang bisa, Anda tidak akan mampu membodohi orang yang berakal, Pak. Kalau di gereja boleh, kalau di sini enggak. Yang syok Alkitab adalah Zuma. Oke. Mari kita adu pengetahuan kita. Mari kita adu pengetahuan kita tentang Bible. Matius 15 ini, Yesus berbicara kepada siapa di sini? Ayo. Giliran ditanya nggak dibukanya mute-nya. Ayo. Memang baluap. Yesus berbicara kepada siapa pada saat dia menasehatkan orang
agar waspada kepada nabi palsu. Yesus berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Farisi. Orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi Farisi yang menentangnya, bukan Orang Yahudi yang atau orang mengikutinya. Kristen? Hei, dengarkan saya. Hei. Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 tentang nabi palsu, Yesus sedang berbicara menasihatkan orang Yahudi atau menasihatkan orang Kristen? Orang Yahudi yang menentangnya, bukan orang Yahudi yang mengikutinya. Bisa kan? Yahudi yang mengikut Malu dia Yesus, mengakui orang Kristen. Yesus, Malu dia. Yahudi yang tidak Udah mengikut. tidak dia malu kok ngakui ya. Tidak ada orang berakal yang bisa Anda bodohi, Pak. Percuma Anda koar-koar. Orang di sini orang berakal semua. Betul, baca. Pertanyaan saya di Matius 15 ini, nasihat Yesus tentang datangnya nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Itu maksudnya. Yang saya tanya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini orang-orang Yahudi yang dinasihatkan oleh Yesus atau orang-orang Kristen? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang datang kemudian kepada orang Yahudi, orang Islam atau orang Kristen? Tidak ada nabi selepas Yesus Kristus. Saya tanya, yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan Yesus, orang Islam atau orang Kristen? Tidak ada nabi yang diurapi. Saya tidak tanya selepas tentang Yesus nabi. Kristus. Malu dia. Saya tidak tanya tentang nabi. Yang saya tanya, yang datang kepada murid-murid Yesus nantinya orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen malu datang dia. kepada Yesus. Orang yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan pertama pengikut Yesus, orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen adalah orang-orang Yahudi juga. Nenekmu Yang kiper lah. menerima Udah Yesus. tahu. Tanya apa Jawab jawab lagi, apa. jangan cebok pakai air, pakai tangan gelap, habis itu kau cuci muka pakai tanganmu sendiri. Saya tanya, Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen? Salah soalnya. Loh, Yesus di situ bertemu, mengajar, menginjili orang Yahudi atau orang Kristen? Kristen itu apa? Apa arti Kristen itu pengikut Paulus. Salah. Kristen itu pengikut Kristus. Paulus Kristen di itu dalam pengikut Kristus. Paulus di dalam Oi, Korintus 11 nomor Bang 1, Zuma. Paulus juga Kristen mengaku itu bukan- Kristus. Kristen Di itu 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus juga mengaku Kristus. Kisah para pewarta 11 nomor 16, di Antioquia lah pertama-tama orang-orang pengikut Paulus disebut Kristen. Jangan kau menipu di sini, jangan nipu. Jangan menipu di sini. Di sini orang Siapa yang berakal panggil? semua. dari mana asal kata Kristen? Dari kata Kristen itu dari kata Kristos. Siapa yang beri kata itu? Paulus, Siapa Lukas. Salah. Balik belajar dahulu. Orang Yahudi, termasuk Paulus. Masuk Lukas. Siapa yang mula memberikan gelar Kristus? Gelar Kristus itu Paulus. Salah, balik Lalu belajar siapa? dahulu. Lalu siapa? Balik belajar sejarah Lalu dahulu. siapa? Salah. Lalu siapa? Biar saya terangkan. Oke, Biar saya silakan. terangkan. Oke, baik, silakan. Kristen berarti pengikut Kristus. Nah, Sebelum terus? gelar Kristen digunakan untuk pengikut Kristus, Oke. pengikut Kristus dipanggil pengikut jalan yang lurus. Oke. Itu bagi Kristen. Ya. Oke, baik. Nah, Jadi pertanyaan di saya. Antioquia- Saya udah paham. Belum, saya belum. datang menjawab. Sabar. Oke, sabar. Tahan Oke. dulu tuh Jin. Oke. Jadi
sebelum gelar Kristen itu digunakan untuk pengikut-pengikut Kristus, mereka digelar pengikut jalan yang lurus. Oke. Yesus Dan pernah ke Antioquia. gelar Kristen ini bukan diberikan oleh Paulus atau orang Kristen sendiri. Gelar Kristen ini diberikan oleh orang-orang kafir yang ada ketika itu. Mereka memberikan gelar Kristen ini kepada pengikut-pengikut Kristus sebagai satu ejekan. Sebab Di mana mereka itu? lihat Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Di kota mana? Antioquia. Di kota mana? Antioquia. Yesus pernah ke Antioquia. Yesus sudah naik ke langit, sudah bangkit, sudah kembali ke surga. Kena loh, kena kau kan? Tidak, Murid-murid saya pertama kali. Giliran saya. Murid-murid saya pertama menjawab, kali. saya menjawab. Sudah. Saya membetulkan. Sudah. Diam. Pengikut pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pertanyaan saya, siapa yang pergi ke Antioquia? Pengikutnya siapa yang ada di Antioquia? Pengikutnya Yesus atau pengikutnya Paulus? Jawab. Pengikut Yesus. Kapan Yesus pergi ke Antioquia? Pengikut Yesus yang pergi, bukan Yesus yang pergi. Nah, sekarang pengikut siapa yang datang ke Antioquia itu ada 2 orang. Anda tahu siapa? Anda siapa? Paulus Siapa? Barnabas. Siapa? Hanya 2 orang saja di sana, Barnabas dan Paulus saja. Ya, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Barnabas dan Paulus, murid-murid Paulus ini disebut apa di sana? Murid-murid Paulus. Iya, disebut apa di Mereka sana? pengikut jalan yang lurus. Nenek Mukiper, nipu lagi. Nipu lagi. Mana ada pengikut Paulus? Nipu Tidak ada lagi. pengikut Paulus. Murid-murid siapa yang setahun di sana mereka bersama-sama dengan gurunya yang disebut Kristen? Siapa? Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Loh, saya tanya kepada saudara. Pengikut Kristus bukan ada di Antioquia saja. Mereka berada di banyak tempat. Setahun di Antioquia bersama dengan muridnya. Itu siapa? Pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang mengklaim dirinya pengikut? Jalan yang lurus. Nenek Mukiper. Sekarang saya tanya. Yang datang sebagai guru dan sebagai nabi di Antioquia itu siapa? Saulus. Setelah dia tinggal bersama di sana setahun dengan murid-muridnya digelari apa? Yesus Kok Yesus kok bawa? Yesus yang pergi ke Antioquia itu adalah Saulus. Murid-murid Saulus lah setelah setahun bersama dengan gurunya Saulus, muridnya dipanggil apa? Murid-murid Kristus. Oke. Berarti murid Saulus pertama kali lah dipanggil dengan ucapan Kristen. Jangan Anda ngadi-ngadi. Nah, sekarang kalau Anda Sebab memaksakan, Paulus adalah rasul. Dengar. Paulus adalah rasul Kristus. Silakan. Barnabas adalah rasul Kristus. Petrus adalah rasul Kristus. Silakan aja. Jadi ini kan serigala nyamar domba, silakan aja nggak apa-apa. Tadi kan Yesus sudah mengatakan Nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Udah kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus dan murid-murid Saulus. Kalau murid Yesus adalah Kristen dan Kristen ini adalah murid Yesus, dan murid Paulus juga adalah Kristen, dan Kristen ini adalah murid Paulus. Sekarang mari kita uji. Murid-murid Yesus ibadah hari apa? Jawab. Murid-murid Paulus ibadah hari apa? Jawab. Kristen ibadah hari apa? Jawab. Hei. Masih ada otak, belum melelehkan otaknya semua, masih ada sedikit kan? Saya tanya, murid Yesus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Murid Paulus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Silakan. Baru Anda cocokkan diri Anda sekarang. Mampus. Yuk, jawab yuk. Murid Yesus ibadah hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagogi. Murid Paulus ibadah hari apa?
Ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ibadah, saya tidak tanya itu, Ajaran wahai Paulus serigala. Serigala tidak berbulu bertentangan landa. Saya dengan tidak tanya ajaran itu. rasul-rasul lain. Saya tidak tanya itu, Paulus wahai tidak- serigala penipu. Saya tidak tanya itu, wahai iblis. Yang saya tanya, Paulus pengikutnya ibadah hari apa? Jawab. Woi. Paulus muridnya ibadah hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Hari matahari. Hari apa? Hari Hari apa? Ahad, Kalau hari tunjukkan Ahad ayatnya. itu hari apa? Hari apa? Hari Ahad, tunjukkan ayatnya. Loh, Tunjukkan ayatnya. Jangan jawab. Orang nanya ditanya balik. saya tanya, pengikut Paulus itu ibadah hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Di Tunjukkan mana dia ayatnya. beribadah? Di mana dia beribadah? Tidak, saya tanya hari Ahad kah? Tunjukkan ayatnya. Lah, nggak usah lebay sekali kau. Jangan pura-pura bahlul otak kau itu. Sekarang saya tanya samamu. Nama rumah ibadahnya Yesus sinagoge atau Baitel, Baitullah atau rumah Allah. Sekarang orang-orang Kristen ibadah di rumah ibadah, nama rumah ibadahnya apa? Selama 100. Nggak dijawab. Udah. Saya jawab nih. Saya Udah. jawab. Udah. Sabar. Saya tidak Sabar, sedang jawab. ingin Anda menyanyikan lagunya Rhoma Irama. Saya minta Anda itu menjawab dengan akal sehat. Yesus ibadah di sinagoge bersama muridnya. Bait El. Kristen ibadah di sebuah rumah ibadah namanya gereja. Kalau rumah ibadahnya Yesus, begitu orang mau masuk, Sudah, boleh saya tunggu, jawab? sabar. Sendal dibuka, sepatu dilepas, otak tak dilepas. Kalau rumah ibadah Kristen, begitu masuk otak dilepas, sendal tidak dilepas. Ini tanya sendiri, jawab sendiri, boleh? Makanya kau jawab yang jujur, jangan kau kayak Paulus. Saya tanya tanya samamu. sendiri, jawab sendiri. Saya tanya samamu. Rumah ibadahnya Yesus bernama Bait El. Boleh saya Rumah ibadahnya Kristen namanya apa? Jawab. Sendiri, jawab sendiri. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Nah, ini masalahnya kalau tidak tahu sejarah gereja. Nggak Sejarah usah kau bangsa bahas Yahudi. sejarah. Bahas sejarah. Nah, ini masalahnya bila Nggak tidak tahu nggak usah. sejarah. Kalau tempat ibadahnya Yesus namanya kandang domba. Tempat ibadahnya orang Kristen namanya kandang guguk. Gak usah kau bahas sejarah sama saya. Gak Boleh usah kau saya bahas jawab? sejarah. Gak usah kau bahas Boleh sejarah. saya jawab? Saya Boleh saya bertanya, jawab? jawab sesuai dengan Boleh. pertanyaan. Sebelum saya tendang kau di sini dengan tendangan putar, saya tanya samamu. Nah, Rumah ibadahnya orang Kristen namanya apa? Bang, Gereja. Gereja. Wahai perpanjangan tangan Dajjal. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya orang umat Yahudi. Kristen awal beribadah di sinagoga juga. Ngaco. Kristen Tipologi. Di mute. Udah. Tolong Terusin. guguk besar ini di mute. Dengarkan saya guguk, dengarkan saya guguk. Saya mulai kurang ajar samamu karena kau itu dialog tidak pernah mau jujur terhadap kebenaran. Guk, dengarkan saya guk, dengarkan. Guk, dengarkan saya. Terusin aja, Guk, Terusin dengarkan aja. saya. karena Guk, dengarkan saya. Tidak ada orang yang bisa kau bodohi di sini. Guk. Biar kau menggonggong seperti apapun, guk, kau tidak akan pernah dengarkan. Kami tidak mau mendengarkan anjing, oke? Dengarkan saya, guk, dengarkan. Kau diam duduk yang cantik di situ. Diam, duduk yang cantik. ingat data. Guk, ini tulang. Ini tulang. Terima tulangnya. Beduk. Itu tulang. Gigit dulu tulangnya. Gigit tulangnya dulu. Kau diam. Orang Yahudi haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya anjing masuk ke kandang domba. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah bait suci atau bait El. Paham?
Paham? Tak boleh orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangan kau nipu-nipu kau. Tak boleh, haram hukumnya. Paham sampai situ? Orang Yahudi ketika masuk ke rumah ibadah, mereka membasuh tangan, membuat wajah, membasuh kaki. Mereka melepaskan sepatu dan sendal. Itu baru masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Paham? Mereka harus bersunat dulu. Mereka harus mandi tahir dulu. Mereka mandi junub dulu. Baru masuk ke Bait El atau Baitullah. Tidak boleh masuk orang Kristen ke rumah ibadah. Nggak boleh. Boleh, haram hukumnya. Dipijak lehernya, diludahi matanya kalau ada mereka masuk. Oke? Nah sekarang Paulus mengatakan, aku diutus untuk menjadi rasul kepada orang Yahudi. Non-Yahudi. Orang-orang yang tidak bersunat. Di Antioquia, kalaupun di situ mendirikan rumah tempat menyembah, maka rumah tempat menyembahnya itu segerombolan orang-orang berkulub yang masuk ke dalam. Yang tidak ngerti mandi junub, yang masuk pakai alas kaki, yang tidak mau menggunakan mandi tahir. Tidak membasuh tangan, wajah dan kaki. Kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah harus seperti umat Islam. Kalau kalian ya mau kau tiduri neneknya semalam, masuk gereja hari ini boleh. Itu kalau di tempat orang Yahudi tidak boleh. Paham ya? Orang yang ada nonotnya haram hukumnya masuk ke bait suci orang Yahudi. Baca kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, jadi kamu jangan nipu-nipu di sini. Pengikut Yesus adalah Yahudi, pengikut Paulus adalah Kristen. Antara Yahudi dan Kristen laksana langit dan kolong kandang babi. Paham? Yang menipu tahu. Tapi lucunya kan Bang Juma begitu Bang Juma kasih ini tulang. Dia bener loh. Pas dikasih tulang di mute gak dibuka-buka loh. Bang Juma, kalau Oten ini masuk gereja lepas sendal apa lepas otak? Lepas otak. Oke, makasih. Boleh? Lepas otak. Boleh? Ya boleh. Ya, boleh. Iya. Beri ruang, jangan potong-potong. Ya. Silakan Ya, Anda buktikan bahwa rumah ibadahnya orang Yahudi milik Yesus itu boleh masuk orang yang bersunat. Silakan. Orang yang tidak bersunat, pemakan babi, boleh nggak masuk? Sunat hanya untuk bukan itu, bukan bahas sunat. bangsa Israel. Berarti orang non Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Udah, itu sudah mewakili itu. Artinya anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya domba. Udah. Aduh, potong lagi. Ya, kawan itu jin. Belum lagi saya terang sudah potong-potong. Ya kan sudah kamu jawab. Kamu sudah jawab bahwa sunat itu untuk orang Yahudi, tidak sunat itu untuk non Yahudi. Sudah potong. Berarti rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk orang Kristen di dalam. Udah selesai. Dia. Apalagi? Udah selesai. Ya, dia. Udah, silakan kembalikan otaknya dulu, Cok. Yang dilepas tadi. Kita. Gak usah lagi diperpanjang. Boleh. Gak usah lagi diperpanjang. Udah. Saya persilakan Anda balikin dulu otaknya kembali, baru lanjut diskusi. Udah dibalikin? Udah dibalikin belum? Orang Kristen, umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Gereja Kristen, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Yakobus, mereka beribadah di sinagoga. Nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh. Jangan nipu, nggak bagus. Nggak boleh nipu-nipu. Nggak boleh. Yang disebut Kristen itu ada orang yang penyebutan. Dia adalah bishop di Yerusalem. Syukran. Dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka beribadat di rumah sinagoga, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Jadi siapa kata Kristen tidak boleh beribadat dalam sinagoga? Kristen awal adalah orang Yahudi. Biskupnya adalah Yakobus. Sehingga 135 AD. Gimana sih? Salah mute. Dua kali. Bang Juma itu Bang Handi salah pencet. Bang Juma di mute sama Bang Handi.
Bang Juma. Jadi salah Bang Andi ya, bila bukan kata aku. Bukan Kristen aku, Bang Andi. tidak boleh beribadat di Yakobus ini murid Yesus. ya. Oke. Yakobus ini murid Yesus kan? Betul? Dia adalah putra dari Zebedeus. Betul? Benar nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Teruskan. Benar nggak? Terusnya kau tahu apa? Tidak tahu. Jujur pula dia bilang tidak tahu. Teruskan. Apa kaitannya? Teruskan. Yakobus ini masuk nggak dalam daftar nama murid Yesus? Masuk. Masuk. Yakobus ini kitabnya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru pun ada. Zaman Yesus sudah ada Perjanjian Baru. Yakobus ada tuh dalam Perjanjian Baru. Iya, yang saya tanya, pada zaman Yesus, apakah Perjanjian Baru sudah ada? Zaman Yesus belum ada Perjanjian Baru. Berarti Yakobus tidak baca surat-surat Paulus? Yakobus adalah murid Yesus. Iya betul, dia bukan Kristen. Dia adalah penganut Taurat. Dia adalah Kristen. Dari mana Dia Anda adalah mengenal? Bishop gereja mengatakan? Kristen di Yerusalem. Itu sejarahnya. Iya, saya tahu, ngerti saya. Sekarang Jadi permasalahannya, bagaimana kamu kata dia? sekarang permasalahannya adalah, boleh tidak orang-orang Yahudi satu tempat ibadah dengan orang Yunani? Boleh tidak? Boleh. Ya? Mereka beribadah bersama-sama di rumah-rumah, tiada masalah. Nah, di rumah ibadahnya orang Yahudi boleh enggak? Itu saya perlu periksa. Itu belum periksa. Belum diperiksa. Ya. Nggak boleh, Bang. Kalau tidak boleh pun tidak ada masalah. Ya. Apa masalahnya? Itulah bukti bahwa Yakub Tidak ada masalahnya. Yakub ini bukan murid, bukan Kristen. Yakub ini. Yakobus adalah Kristen. Ya, kalau Yakobus itu bahasa Yunani. Kalau yang Anda maksud Yakobus itu bukan Yakub murid Yesus berarti. Tahukah maksud Kristen? Lah. Apa sih maksud Kristen? Masuk Kristen. Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia. Orang pemakan babi, penyembah Yesus, tidak bersunat, ibadah minggu. Petrus sendiri mengatakan dia Kristen. Ada ayatnya. Petrus itu bukan untuk Kristen. Belajar lagi. Petrus sendiri mengatakan dirinya Kristen. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ada ayatnya. Di mana? Ayo. Ada ayatnya. Di mana? Saya boleh buktikan, ada ayatnya. Boleh. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Betul. Nah, apakah kemudian Petrus sampai ke Roma? Sampai? Untuk apa dia ke sana? Untuk apa dia ke sana? Petrus dia melihat suatu penglihatan. Jangan bezakan orang-orang bukan Israel dengan orang-orang. Dasar. Dia sekarang lihat begini. Satu pembezaan. Sekarang begini, Jangan saudara. bezakan. Ada mimpi. Saya ada sedikit lagi nih. penglihatan. Saya sedikit lagi nih. Saya tanya sama saudara. Petrus ini murid Yesus kan? Betul. Diutus kepada orang-orang yang bersunat, bukan? Betul. Nah, sekarang kalau Petrus ini diutus untuk orang-orang yang bersunat, adakah kemudian jemaat Kristen yang berkumpul dalam satu gereja semuanya bersunat di Roma? Iya. Kalau mereka berkumpul tidak ada masalah. Gak bisa, karena orang-orang Roma dilarang bersunat. Sedangkan Petrus tidak ada masalah. Sementara Petrus diutus untuk orang yang bersunat. Kristen dengan bukan Kristen, Yahudi Kristen dengan ini terakhir. Kristen berkumpul tidak ada masalah. Ini pertanyaan terakhir
Pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya pamit asar. Yesus berkata, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala ini, ketika dia menyamar seperti domba, dia kelihatan dari luar seperti pengikut Yesus, atau kelihatan dari luar seperti pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak mau ingin pergi kepada Nabi Muhammad. Fokus kepada Alkitab saja. Iya, saya tanya kepada saudara. Saya tidak mau menyeberang jauh. Oke, ini kita berbicara mengenai Islam dan Kristen. Yang menyamar seperti domba ini adalah serigala. Serigalanya ini mirip Bani Israel atau kemudian mirip umat Islam. Ada juga yang mirip Bani Israel. Nah, oke, sekarang agama apa yang mirip Bani Israel, mirip agama Yahudi di luar daripada Yahudi? Apa soalnya? Apa soalnya? Ini kan serigalanya menyamar. Ini serigala supaya ketahuan terlihat dari luar seperti domba, betul? Benar nggak? Betul. Nah, kalau ada dua domba nih, dua domba. Dombanya yang satu kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam tetap domba, betul? Iya, betul. Nah, domba yang satu ketika kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam adalah serigala. Betul. Betul. Nah, untuk membedakan domba mana yang asli dan mana yang palsu, kita lihat apanya? Dari buahnya, dari ajaran-ajarannya, adakah ajaran-ajarannya bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus? Kalau bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, kalau dia mengatakan ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus, itulah serigala berbulu domba. Bukan begitu, bukan begitu. Yang dimaksud serigala domba, dengar, yang dimaksud serigala. Bukan Paulus. Dengar. Saya yang dimaksud, tahu kamu mau kaitkan itu dengan Paulus. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Dengar. Monyet, dengar saya. Yang dimaksud serigala adalah bukan domba yang tampil seperti domba. Maksudnya bukan Bani Israel tampil seperti Bani Israel. Maksudnya bukan pengikut Yesus tampil seperti pengikut Yesus. Maksudnya bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Maksudnya bukan penganut Taurat ngaku-ngaku penganut Taurat. Artinya inti dari kesemua ini adalah orang di luar Yahudi yang bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, ngaku pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Silakan. Di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus? Iya. Di luar Yahudi tidak ada apa-apa kaitan dengan soalan kita. Memang banyak, banyak orangnya. Memang ada orang-orangnya. Nabi palsu mengatakan, Nabi palsu ini punya murid, punya pengikut, di mana pengikut-pengikutnya adalah bukan Yahudi, tapi pengikut-pengikutnya mengaku pengikut Yahudi. Itu siapa? Siapa? Bukan. Siapa? Siapa? Saya tidak tahu. Tidak ada. Siapa? Siapa? Adakah itu Kristen? Nah, sekarang Kristen ini Yahudi atau bukan? Kristen adalah pengikut Yesus. Kristen tidak ada kaitan dengan bangsa. Bagus. Sekarang saya tidak ada kaitan dengan bangsa. Pertanyaan saya, Kristen ini Yahudi atau bukan? Petrus sendiri katakan saya dirinya tanya, Kristen pertama kali itu di Roma, Vatikan. Roma Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kaitan. Jauh sekali pergi kepada itu. Mulai. Belum ada cerita Vatikan, nama Vatikan bila timbul. Kristen pertama kali adalah Katolik.
Sekarang saya tanya, Katolik ini Yahudi atau bukan? Itu asumsi bodoh. Saya tanya, Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Petrus adalah orang Yahudi. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Saya Petrus adalah pendiri gereja. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan adalah pengikut Yesus. Terserah. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kepentingan Yahudi atau bukan Yahudi. Saya Yesus tanya datang untuk lagi, semua saya ulang lagi. Vatikan ini Yahudi atau bukan?